Ya baik teman-teman, kali ini saya akan memberikan cara bagaimana kita memasukkan gambar atau foto ke dalam website kita ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah membuat ya atau memasukkan gambar ya seperti ini. Yang pada background ini ubah gambar ya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini bagaimana caranya memasukkan gambar atau foto di bawah sini teman-teman. Nah, di sini ada sebelah teks itu ada kotak teks ya, ada gambar di sini. Jadi di sini teman-teman tinggal klik saja untuk memasukkan gambar. Ini cara yang pertama. Klik saja. Nah, di sini teman-teman tinggal upload atau pilih gambar. Nah, misalkan teman-teman mau pilih ya. Yang pertama mau pilih. Nah, di sini teman-teman harus menyediakan foto atau gambar yang sesuai keperluan. Kalau misalkan teman-teman sudah mempunyai foto atau gambar gitu ya. Namun kalau misalkan teman-teman tidak bisa, di sini tidak mempunyai gambar, teman-teman bisa upload langsung. Klik kemudian upload. Nah, di sini teman-teman bisa pilih gambar sesuai keperluan. Nah, di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini fungsinya adalah ketika teman-teman sudah memasukkan gambarnya, di sini ada kotakan warna biru ya teman-teman ya. Kemudian di pojok-pojok sini atau di kanan ya, kanan kiri bawah pojok itu ada ikon lingkaran seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini fungsinya adalah ketika teman-teman pengen ya menggeser ke sini, itu bisa digeser ke tengah. Nah, itu gampang sekali teman-teman ya, digeser ya seperti ini. Ya. Jadi ketika teman-teman menggeser, klik tahan geser itu ada garisnya ya teman-teman ya. Lihat. Nah, di situ ada garis-garis itu nanti akan menyesuaikan. Kalau semakin ke sini itu akan semakin ke kanan. Nah, kalau mau mepet sekalian itu juga bisa teman-teman. Nah ya, kemudian kalau mau dibawa ke tengah, teman-teman tinggal pindah ke tengah. Nah, kemudian yang tadi saya sebut ini, kemudian ini dan ini itu fungsinya untuk meresize ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman klik kemudian geser ke kanan seperti ini, dia akan melebar teman-teman. Nah, dia akan melebar. Kemudian ini juga sama, dia akan melebar. Nah, kalau ini kita tekan ya, kita resize ke bawah, itu pun juga akan meresize ke bawah gitu ya teman-teman ya. Itu fungsinya. Kalau ini untuk memperlebar, untuk memperbesar. Nah, seperti itu. Jadi di sini semua ada fungsinya ya teman-teman ya. Nah, setelah itu di sini kita lihat di atasnya ya. Kita lihat di atasnya. Di sini ada gunting atau masukan. Ini fungsinya buat mengcrop ya teman-teman ya. Contoh kita crop di sini. Di sini kita akan crop misalkan sesuai kebutuhan. Nah, ini ya. Ini fungsinya untuk mengcrop. Atau teman-teman bisa geser saja ke sini atau ke sini atau ke atas atau ke bawah gitu ya, sesuai dengan keperluan teman-teman. Itu ya, itu fungsinya untuk mengcrop, terus diklik OK saja. Kemudian yang ini itu untuk membatalkan pangkas atau cropnya. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya di sini ada sisipkan link. Ini fungsinya sama seperti yang sudah saya jelaskan di sini, bagaimana caranya memasukkan link ke dalam foto gitu ya. Ketika nanti sudah jadi websitenya, ketika klik fotonya nanti akan menuju ke link yang kita sisipkan di sini ya teman-teman ya. Nanti diterapkan. Kemudian selanjutnya ini kita hapus kalau misalkan memang kurang cocok ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita lihat ada opsi pengeditan lain. Nah, di sini misalkan teman-teman pengen mengganti gambarnya, upload ulang atau mungkin pilih gambar, kemudian tambahkan teks alternatif
Nah, di sini ada tambahkan teks juga. Jadi di sini tambahkan teks alternatif ini fungsinya nanti teks alternatif itu diakses oleh pembaca layar untuk orang-orang yang mungkin kesulitan melihat konten Anda. Maksudnya di sini mungkin ketika ada orang yang membuka website kita, kemudian gambarnya itu susah ya, sulit untuk kita lihat, nanti teksnya dulu yang akan diperlihatkan gitu ya. Kemudian apakah ini adalah gambar dekoratif, silahkan teman-teman bisa centang atau tidak gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau misalkan kita tambahkan teks, itu akan berada di bawahnya. Nah, ini fungsinya sama ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa di sini menambahkan deskripsi atau nama produk teman-teman di situ ya. Nah, itu bisa ditambahkan sesuai keperluan. Nah, misalkan di sini saya kasih contoh. Cara cepat belajar bikin website. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi seperti biasa, kalau kita sudah masuk teks seperti ini, teman-teman tinggal atur teksnya. Ini kan teksnya normal. Kalau mau diubah subjudul, teman-teman bisa merubah subjudul. Kemudian mau dipertebal, itu akan menyesuaikan ketebalannya. Kemudian kalau pengen dibuat miring, bisa menyesuaikan kemiringannya. Dan kalau pengen di tengah, teman-teman bisa klik yang di tengah ya. Kemudian selanjutnya, kalau misalkan teman-teman kurang puas dengan teks ini, tidak cocok, teman-teman bisa hapus saja. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada icon ya, di sini ada icon seperti biasa. Teman-teman bisa memilih penekanan satu atau penekanan yang kedua, atau teman-teman bisa memilih gambar di belakang atau di background teks ini ya teman-teman ya. Yang penekanan 2 gitu ya. Nah, di sini ada penekanannya. Nah, kemudian yang ini teman-teman ya. Ini sama ya, semuanya ada. Jadi di sini nanti kita akan menduplikat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tidak pengen membuka teks baru ya, kotak teks baru atau mungkin gambar, teman-teman tinggal duplikat saja dari sini. Kita duplikat di sini, kemudian ini juga kita duplikat misalkan ya, kita kasih contoh. Nah, kita duplikat. Nah, kemudian teman-teman kalau misalnya sudah seperti itu, teman-teman tinggal ganti saja. Nah, di sini teman-teman tinggal ganti fotonya ya, teman-teman ya, ganti gambar, kemudian upload. Nah, di sini teman-teman tinggal ganti gambarnya sesuai keperluan teman-teman gitu ya. Itu caranya. Kemudian teman-teman misalkan pengen mengganti penekanan satu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian yang ini juga sama. Misalkan pengen dipilih gambar, misalkan ini mau dirubah gambarnya, pengen gambar yang seperti ini misalkan, dipilih saja. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini caranya sangat mudah sekali teman-teman. Nah, itulah cara bagaimana kita memasukkan gambar atau foto ke dalam website kita. Dan nanti kita akan kembali bagaimana kita caranya untuk bisa memasukkan gambar yang lainnya selain seperti yang ini.